Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, kesehatan, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah sunnahnya kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran hendaknya kita memperindah suara kita. Dan kita masih berada pada bab istihbabu tahsinis saut bil Quran wa talabil qiraati min hasanis saut wal istima' laha. Pada bab dianjurkan kita untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan meminta kepada seseorang untuk membacakan Al-Quran dengan suara yang indah, dan kita dianjurkan untuk mendengarkannya. Kita masuk pada hadis yang berkaitan tentang anjuran kita untuk mendengarkan qiraah atau bacaan Al-Quran seseorang yang ternyata dia memiliki keistimewaan dalam suara yang suaranya indah. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alaykal unsil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Muttafaqun alaih. Hadis yang menggambarkan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kita disunnahkan, selain disunnahkan kita membaca Al-Quran, kita pun juga disunnahkan atau dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Aku membacakan kepadamu sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu.
Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku senang untuk mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Maka dari potongan hadis ini menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya Rasulullah SAW pun juga ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Di sini mengandung anjuran bahwasanya kita boleh, bahkan ini menunjukkan sunnah kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Baik kita mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari orang lain, atau bisa kita mendengarkan Al-Quran dari kaset misalnya, dari MP3, atau kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari YouTube. Nah, ini adalah merupakan sunnah juga. Makanya anjuran Rasulullah SAW kita untuk memperindah bacaan Al-Quran supaya apa, Pak? Supaya orang lain itu senang ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan qiraah yang bagus, dengan bacaan yang indah, maka akan menumbuhkan seseorang itu cinta terhadap Al-Quran, sehingga dia mau mendengarkan bacaan Al-Quran, dia mau mempelajari Al-Quran, kemudian dia mau mentadaburi Al-Quran, sehingga ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran dia bisa menghayati isi Al-Quran. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai pada ayat berikut ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya, lalu bagaimana apabila kami, kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan dari setiap umat itu seorang rasul. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami, kata Allah, datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu umatmu, sebagai seorang rasul. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat yang dibacakan Ibnu Mas'ud ini, maka beliau mengatakan, hasbukal an, cukup sekarang wahai Ibnu Mas'ud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul paham dan mentadaburi ayat ini, sehingga beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, sudah cukup. Faltafattu ilaihi, maka Ibnu Mas'ud melihat kepada Nabi, loh, kenapa kok ketika sampai ayat ini saya suruh berhenti? Faida ainahu tadrifan, ternyata kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dibacakan Al-Qur'an tidak sekedar menikmati suaranya, tidak sekedar menikmati alunan nada Al-Qur'an, tapi apa? Tapi beliau juga menghayati, mentadaburi apa yang dibaca dari Al-Qur'an itu. Maka dari sini merupakan sunnah juga ketika kita mendengarkan Al-Quran, tidak hanya sekedar kita menikmati bacaannya, akan tetapi diusahakan, ya, diusahakan kita juga mentadaburi. Lalu bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran? Tentunya kita dengan mempelajari apa isi dari Al-Quran itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud pada ayat yang itu, maka beliau mengatakan hasbukal an. Ketika ingin memotong, menghentikan qiraahnya, Rasulullah cukup mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sekarang. Itu saja. Ini menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya ketika kita ingin menghentikan bacaan Al-Quran, sebenarnya tidak ada lafaz-lafaz khusus, ya. Tidak ada lafaz-lafaz khusus ketika kita ingin menghentikan bacaan Al-Quran.
Kalau kita ingin menghentikan ya cukup kita berhenti begitu saja. Ya, tidak ada lafaz khusus. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang disunnahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun itu dari orang lain. Kemudian disunnahkan juga kita ketika mendengarkan Al-Quran kita mentadaburi isi Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-hathu ala suwarin wa ayatin makhsusah, yaitu pada bab anjuran ya kita untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat tertentu pada Al-Quran, karena ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu selain memiliki keutamaan secara umum ya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, secara umum Al-Quran itu memiliki keutamaan sehingga kita membaca satu huruf pun itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Seluruh surat dalam Al-Quran berlaku umum ya keutamaannya. Mau itu surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, An-Nisa atau surat An-Nas, semuanya mengandung keutamaan. Satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Nah, ternyata di dalam Al-Quran pun terdapat surat-surat atau ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan yang khusus, Pak. Di antaranya nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Yaitu an Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid? Fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu. Rawahul Bukhari. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an? Maukah engkau aku ajarkan sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang paling besar keutamaannya? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid ini. Maka beliau Sa'id Rafi' bin Mu'alla mengatakan, fa akhadha biyadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja qultu, maka ketika kami mau keluar dari masjid, aku mengatakan, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi mengatakan, aku akan ajari engkau tentang surat dalam Al-Quran yang paling besar keutamaannya. Artinya apa, Pak? Ini nagih ya, nagih sama Rasulullah. Yang tadinya Rasulullah tadi mengatakan, wahai Abu Sa'id ya, apakah engkau mau aku ajarkan satu surat yang mana dia memiliki keutamaan yang sangat besar sebelum engkau keluar dari masjid? Maka ketika Abu Sa'id ingin keluar dari masjid, nagih pada Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya tadi engkau ingin ini mengajarkan kepada kami surat yang paling besar keutamaannya kepadaku. Maka Rasulullah SAW menjawab,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira surat apa ini, Pak? Iya, surah Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah keutamaannya, dia merupakan sebuah surat yang pendek yang memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan itu merupakan surat yang paling utama yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan hiyas sab'ul mathani, bahwasanya Al-Fatihah itu dinamakan dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa? 7 ayat. 7 ayat itu diulang-ulang. Diulang-ulang dalam apa? Kira-kira dalam apa kalau surat Al-Fatihah itu? Kita mengulang-ulang surat Al-Fatihah dalam sholat, ya. Surah Al-Fatihah itu merupakan as-sab'ul mathani, yaitu surat yang sering diulang-ulang, yaitu ketika sholat. Bahkan surah Al-Fatihah merupakan satu surat yang harus dibaca ketika sholat. Bahkan kalau sholat itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka Bapak, sholatnya tidak sah, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kedudukan surah Al-Fatihah ternyata sangat besar, sangat tinggi, terutama dalam sholat. Bahkan menjadikan sholat itu tidak sah ketika surat itu tidak dibaca. Dan nama lain dari surah Al-Fatihah juga dikatakan bahwa surah Al-Fatihah ummul kitab, yaitu induknya Al-Quran, ya. Karena semua yang terkandung dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah memiliki nama lain juga sebagai Fatihatul Kitab, yaitu pembuka dari Al-Quran. Ini adalah beberapa nama yang ada di dalam yang merupakan nama dari surah Al-Fatihah. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dan Al-Quran yang mulia, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ini adalah lanjutan dari hadis tadi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan surah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang lain, Mbak. Di antara keistimewaan dari surah Al-Fatihah ini adalah annal insan idza qara'aha 'ala marid fa innahu yushfa bi idznillah. Apabila seseorang membaca surah Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit, ya, maka dengan izin Allah orang yang sakit itu bisa sembuh. Akan tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah orang yang membacakan surat Al-Fatihah itu dia adalah orang yang beriman, seorang mukmin, seorang yang yakin bahwasanya surah Al-Fatihah itu merupakan ruqyah, ruqyah yang memberikan manfaat. Ini syarat yang pertama, yaitu orang yang membacakan surat Al-Fatihah ini meyakini bahwasanya ini adalah merupakan ruqyah yang akan memberikan manfaat. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwasanya orang yang sakit itu juga dia harus meyakini, dia orang yang beriman dan dia meyakini bahwasanya surah Al-Fatihah itu merupakan ruqyah yang akan bisa memberikan manfaat bagi dia. Dan ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu merupakan ruqyah. Diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus sebuah pasukan. Fanazalu ala qaumin fastadhafuhum. Maka ketika pasukan itu melewati sebuah kaum atau sebuah kampung,
mereka ingin mampir di kampung itu, ingin istirahat, ya. Fastadhafuhum, mereka ingin mampir di perkampungan itu dan ingin dijamu gitu. Kalau mampir bertamu kemudian pengen dijamu. Walakinnal qauma lam yudayyifuhum, akan tetapi ternyata orang yang ada di kampung itu enggak mau, enggan untuk menerima kedatangan mereka dan tidak mau untuk menjamunya. Fasallallahu ala sayyidihim, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kepala suku setempat dengan apa? Dengan disengat kalajengking. Jadi kepala sukunya ternyata disengat kalajengking. Wa ta'adza minha adan syadida. Apa yang terjadi, Pak, ketika disengat kalajengking? Ternyata kesakitan gitu. Sengat kalajengking, dia kesakitan dan merasa sangat terganggu dengan sakitnya itu. Faqala ba'duhum idhabu ila hadzal rahat la'alla fihim qari'an yaqra. Maka mereka mengatakan, kalau begitu pergilah kalian kepada pasukan tadi itu yang mampir. Barangkali di antara mereka ada yang bisa membacakan Al-Qur'an sebagai ruqyah. Faja'u ila sariyah. Maka mereka mendatangi pasukan itu, wa qalu inna sayyidahum ladaghathu aqra. Fahal minkum ahadun yaqra. Mereka mengatakan bahwasanya kepala suku mereka itu sedang disengat oleh kalajengking. Apakah di antara kalian ada yang bisa membacakan ruqyah? Qalu na'am. Maka para sahabat mengatakan, "Ya. Lakin ma naqra'u 'alaikum illa idza a'taitumuna mukafa'atan ghanaman." Akan tetapi kami tidak akan membacakan ruqyah kepada kepala suku kalian kecuali nanti kalian memberikan kami imbalan, yaitu kambing. Artinya apa, Pak? Ini kasih syarat. Yaudah, tadi saya kesini ingin dijamu, nggak mau. Sekarang kamu minta bantuan kami untuk meruqyah, untuk memberikan pertolongan kepada kepala suku kalian. Kalau gitu, oke, saya akan bantu, saya akan bacakan ruqyah, tapi syaratnya apa? Nanti saya kasih kambing gitu, ya. Setelah mereka sepakat, faqalu nu'tikum, oke, saya akan kasih. Fataqaddama ahadul qaum minas sahabah, maka salah seorang sahabat membacakan dengan surah Al-Fatihah, ya. Faqama ar-rajul marid ka'annama nasyata min iqal. Maka setelah dibacakan surat Al-Fatihah, setelah selesai, maka tiba-tiba kepala suku tadi langsung sembuh, langsung sehat, seakan-akan dia tidak terkena apa-apa lagi gitu. Langsung seketika sembuh. Kemudian karena perjanjiannya tadi diberikan kambing, ya sudah diberi kambing, ya. Tsumma qala ba'duhum li ba'din. Kemudian para sahabat saling bertanya, berunding. Nakhsha an takunal ghanam haraman. Mereka khawatir kalau ternyata yang mereka syaratkan tadi enggak benar gitu ya. Sehingga diberikan kambing, jangan-jangan ini kambing hukumnya haram nanti kalau kita sembelih gitu. Karena apa? Karena dia mau meruqyah, mau menolong orang, tapi apa syaratnya harus memberikan imbalan gitu. Mereka khawatir, ini dikasih kambing, jangan-jangan nanti kambing kalau kita sembelih haram. Maka mereka la na'kul minha, kami tidak memakalnya. Hatta nasila ilan nabi, sampai kami bertemu dengan Nabi. Falamma wasalul Madinah wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka para sahabat sampai di Madinah dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan kepada Nabi, menceritakan bahwasanya mereka tadi
membacakan ruqyah kemudian minta syarat untuk diberikan imbalan kambing. Qala lahum khuduha wadribu li ma'akum bisahmin. Maka Nabi mengatakan, sudah ambillah ini. Kambing ini ambillah. Tapi nanti saya dikasih gitu Nabi. Kambing ini silahkan dinikmati tapi nanti saya dikasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasannya membacakan ruqyah ya. Seseorang ketika membacakan ruqyah kepada seseorang yang sakit kemudian diberikan imbalan, maka boleh kita mengambil imbalan tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti saya dibagi gitu. Itu bukan berarti Nabi, wah ini berarti nabinya juga ini berarti gitu. Bukan. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi mengatakan seperti itu tuh menunjukkan bahwa ini benar-benar halal gitu loh. Jadi silahkan boleh dimakan. Nah, ini sebagai penegasan Nabi dengan cara beliau mengatakan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita boleh ya membacakan orang yang sakit dengan surah Al-Fatihah. Tujuannya apa? Untuk meruqyah dan memberikan kesembuhan atau memberikan manfaat kepada orang yang sakit. Dan ini adalah merupakan salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang surah tertentu di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan. Hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayajizu ahadukum ay yaqra'a bi thulutsil Qur'an fi lailatin fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thulutsul Qur'an rawahul Bukhari. Sebuah hadis yang menggambarkan tentang bahwasanya dalam Al-Qur'an itu terdapat surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan tertentu. Di sini dibawakan oleh hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika tentang surah Qul huwallahu ahad. Surah Qul huwallahu ahad itu berarti surah apa, Pak? Surah Al-Ikhlas ya. Surat yang sangat pendek yang barangkali di antara kita tidak ada yang tidak hafal surah Al-Ikhlas ini. Dan barangkali surat ini yang menjadi surat andalan kita ketika sholat gitu. Nah, ini ternyata keutamaannya luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini artinya apa, Pak? Nabi itu bersumpah. Kalau Nabi bersumpah, ini menunjukkan bahwasanya ini benar-benar gitu. Apa yang akan dikatakan benar-benar ya benar gitu. Ya. Innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Bahwasannya surah Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini sampai Nabi bersumpah loh, Pak. Berarti ini benar-benar nih gitu. Enggak diragukan lagi gitu. Bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Surat yang begitu pendek ternyata keutamaannya luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thulutsil Qur'an fi lailatin. Nabi memberikan penawaran kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang bisa membaca Al-Qur'an, ada yang bisa membacakan
sepertiga dari Al-Qur'an dalam satu malam. Fasyaqqa dzalika 'alaihim. Ternyata apa? Seperti ini memberatkan kepada para sahabatnya. Wah, ini berat nih, kayaknya nggak mungkin. Semalam habis sepertiga dari Al-Qur'an. Satu surat Al-Baqarah saja kadang-kadang nggak betah gitu. Itu belum ada sepertiganya padahal ya. Wa qalu, maka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an semalam? Faqala, maka Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surah Al-Ikhlas maksudnya. Sulusul Quran, itu sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini Pak. Jadi surat yang pendek yang terkenal di antara kita ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Selain dari keutamaan umumnya Al-Quran, dia juga mendapatkan keutamaan yang khusus ya dari surah Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebenarnya terdiri dari tiga bagian gitu. Yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua tentang kisah, yang ketiga tentang hukum, yaitu perintah dan larangan. Jadi Al-Quran itu sekitar itu isinya, tentang tauhid, tentang kisah, cerita-cerita, kemudian tentang hukum. Nah, surah Al-Ikhlas ini salah satu di antaranya. Kira-kira apa Pak? Masuk yang mana surah Al-Ikhlas itu? Artinya Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, satu. Berarti menunjukkan apa? Tauhid, ya. Berarti surah Al-Ikhlas ini tentang tauhid, sepertiga bagian dari Al-Qur'an berarti. Betul. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan di hadis dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga, bahwasannya anna rajulan sami'a rajulan, bahwasannya seseorang mendengar seseorang sedang membaca Qul huwallahu ahad, sedang membaca surah Al-Ikhlas. Yuraddiduha falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang itu ketika membaca surah Al-Ikhlas itu diulang-ulang terus. Kenapa ini kok orang senang membaca surat Al-Ikhlas itu, kenapa? Maka ketika dia mendengar seperti itu, ketika datang waktu pagi, dia mendatangi Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, kemudian dia menceritakannya kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu merupakan sepertiga dari Al-Qur'an, sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini Pak, menunjukkan bahwasanya kita boleh ya membaca surah Al-Ikhlas karena kita tahu keutamaannya. Oh, ternyata surah Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga Al-Qur'an. Ya sudah, saya pengen mendapatkan keutamaan itu, dia sering membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan ini boleh kita membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat berturut-turut ya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas lagi, boleh. Bahkan nanti akan ada di hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal itu. Ya. Dan ini mengenai surah Al-Ikhlas, bahwasanya selain surah Al-Ikhlas itu merupakan sepertiga dari Al-Quran, sepadan dengan sepertiga Al-Quran,
Keutamaan yang lain adalah bahwasanya ketika seorang membaca surah Al-Ikhlas maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada sebuah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi. Dan beliau membacakan kepada para sahabatnya ketika sholatnya, fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Ketika membacakan ketika sholat di hadapan para sahabatnya itu, dia selalu mengakhiri bacaan Al-Qur'annya itu dengan surah Al-Ikhlas. Misal surat rakaat pertama menggunakan Al-Ikhlas, rakaat kedua menggunakan Al-Ikhlas juga. Atau rakaat pertama menggunakan surat yang lain, kemudian disambung dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua menggunakan surah yang lain, kemudian setelah selesai disambung lagi dengan surah Al-Ikhlas. Seperti itu. Itu boleh seperti itu. Nah, ketika dia melakukan seperti itu, maka para sahabat bertanya-tanya. Falamma raja'u dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka pulang, mereka menyampaikan kepada Nabi, kok ada orang kok seperti ini membaca ketika sholat kok suratnya selalu diakhiri dengan surat itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saluhu, maka tanyalah kepada orang itu kenapa kok dia melakukan seperti itu. Di ayyi syai'in yasna'u dzalik? Kenapa kok dia membaca seperti itu? Fasa'alu, maka mereka bertanya. Faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dia mengulang-ulang bacaan mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam salatnya karena dia tahu bahwasanya di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senang dan dia suka membaca surat tersebut karena ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Maka kabarkanlah kepada orang itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta pada dia. Ya. Dengan kecintaan orang tersebut membaca surah Al-Ikhlas, ya. Ini akan mendatangkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Ini adalah salah satu dari keutamaan surah Al-Ikhlas. Kemudian keutamaan dari surah Al-Ikhlas yang lain juga akan membawa seseorang masuk ke dalam surga. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'a rajulan. Dan beliau mendengar seseorang yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad. Mendengar seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajibat, wajib bagi dia. Maka Abu Hurairah bingung, wajib apanya gitu. Ketika dengar orang baca surat Al-Ikhlas, tiba-tiba Nabi mengatakan wajib itu. Nah, Abu Hurairah bingung, wajib apanya ya Rasulullah? Wa ma wajabat? Qala al-jannah. Wajib maksudnya dia nanti akan wajib masuk surga. Itu gara-gara surah Al-Ikhlas. Ini beberapa dari keutamaan surah Al-Ikhlas. Kemudian hadis yang berikutnya juga masih sama, menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Masih sama. Kemudian
hadis yang dengan lafaz yang agak berbeda. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah rawahu Tirmidzi. Hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka dengan surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti ini sama ya intinya dengan hadis yang tadi. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah engkau ketahui ayat-ayat yang turun di malam ini yang mana tidak ada yang sepadan dengan ayat itu. Maka Nabi mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Berarti ini surat apa, Pak? Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata surah Al-Falaq dan surah An-Nas merupakan surah tertentu yang memiliki keutamaan khusus juga, ya. Nabi mengatakan tidak ada yang semisal keutamaan yang ada pada dua surat ini. Nanti kita akan sampaikan tentang keutamaan dari surat ini. Kalau ini Rasulullah menyampaikan secara umum. Ternyata kedua surat ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Dalam hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang dibawakan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari jin, ya, dari gangguan jin dan dari penyakit ain yang hasad, ya, penyakit seseorang hasad ketika melihat orang lain, ya, karena memang orang itu ketika pandangannya penuh dengan hasad itu bisa mencelakakan seseorang, Pak, ternyata, ya. Hasad itu kan ketika seseorang melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, apa, Pak? Dia akan ibaratnya apa ya? Dia panas gitu. Dia tidak suka. Dan dia berharap supaya nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Yaitu adalah hasad. Nah, ketika dia seperti itu bisa jadi hasadnya itu bisa mencelakakan oleh orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah terhadap orang yang semacam itu. Hatta nazalatil mu'awwidhatain, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi dua surat yang menjadi pelindung. Surat apa itu? Akhadha bihima wa taraka ma siwa, sehingga ketika surat itu turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dua surat itu sebagai pelindung dan Nabi meninggalkan yang lainnya. Dua surat itu apa, Pak? Al-Falaq dan An-Nas.
Jadi hadis ini nyambung dengan hadis yang sebelumnya. Yaitu keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas, ternyata apa? Dua surat ini sebagai surat pelindung, ya, pelindung seseorang dari gangguan, baik gangguan jin atau gangguan orang yang hasad, ya, orang yang tidak suka kepada kita. Maka dalam zikir pagi dan sore pun kita disunahkan untuk membaca dua surat ini, bahkan ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Jadi ada 3 surat pendek yang ternyata keutamanya luar biasa. Surah Al-Ikhlas yang keutamanya tadi apa Pak? Merupakan sepertiga dari Al-Quran. Kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai pelindung seseorang. Nah ini juga disunnahkan kita untuk membaca di waktu pagi dan sore dengan 3 surat ini. Dan ini masih banyak lagi surat-surat tertentu dan ayat-ayat yang tertentu yang memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus, ya. Tapi pada kesempatan malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai pada hadis ini terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.